Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya melalui program ini kita akan diberkati Tuhan. Dan melalui program ini maka kita boleh memperoleh pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan menolong kami, memberi iluminasi, penerangan kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga firman-Mu bukan hanya menjadi firman yang biasa, tapi firman yang hidup di dalamnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita akan membuka kitab kita bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan lihat bersama-sama, berkata demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang kujanjikan. Dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri yang dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak ada kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Satu pelajaran penting bagi kehidupan kita adalah bahwa saudara harus menghargai setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab rancangan Tuhan itu baik adanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan sampai dalam kehidupan kita? Nah, di sini letaknya, saudara-saudara kekasih, bangsa Israel dihadapkan dengan satu kenyataan fakta, di mana ada satu paradoks yang mereka hadapi. Pada sisi lain mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, pada sisi lain mereka dihadapkan dengan kesulitan dan penderitaan. Pada sisi lain mereka melihat mujizat demi mujizat, tapi pada sisi lain mereka melihat kesulitan, sakit, penyakit. Dan seringkali kita meragukan, dari situ kita meragukan, apakah ini benar-benar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ada 3 pribadi, 3 hal yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan satu pribadi, satu kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwa janji Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kita itu selalu baik. Hal pertama yang kita harus tahu adalah Anda harus mengakui bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita baik. Dan kita membiarkan Tuhan dengan caranya, dengan metodenya, dengan pengalamannya berlaku atas kehidupan kita, dan kita tidak perlu memperdebatkan, kita tidak perlu meragukan sedikit pun bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Contohnya seperti seorang ayah ketika memaksa kita, ketika pulang dari sekolah, lalu makan, lalu istirahat, lalu belajar, karena ayah kita tahu bahwa
ketika kita belajar mengikuti Dia, rancangan-rancangan yang bagus, dan nanti hari depan kita akan penuh dengan sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, mari kita belajar untuk tidak mokong, tidak memberontak, tidak melawan akan setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita selalu dibatasi dengan keterbatasan kita, yaitu kekinian, yang kita tidak tahu di balik itu semua, yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti kita tahu adalah satu hal, rancangan dan rencana Tuhan itu. Mari kita belajar berkata, sebab itu statement pertama dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Kenapa? Karena Tuhan itu jauh lebih tahu. Karena Tuhan adalah desainer kita, top desainer kita. Tuhan adalah perancang akan kehidupan kita. Tuhan tidak akan mungkin menghancurkan kita. Untuk apa Dia menciptakan kita? Untuk apa Dia membuat kita kalau hanya untuk dihancurkan? Hanya orang-orang yang bodoh, orang yang setengah gila yang melakukan itu semua. Dan Allah kita bukan Allah yang gila, bukan? Mari kita belajar pengertian itu. Saya percaya Allah izinkan badai, puting beliung, tsunami, kecelakaan, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi. Saya tahu kenapa alam itu ada dalam genggaman Allah. Dan manusia-manusia yang takut akan Tuhan, percayalah, di balik semuanya ada rancangan-rancangan yang sangat indah dalam kehidupan. Allah membiarkan bangsa Israel menghadapi kesulitan. Allah membiarkan bangsa Israel menghadapi tantangan dalam hidup. Tapi hari ini, kalau Anda pergi ke sana, mereka tidak pernah menyesal. Karena mereka mendapatkan tanah yang luar biasa. Tanah yang berlimpah. Ketika baru-baru ini, bulan Desember ya, saya pergi ke Holy Land. Saya melewati Laut Mati. Sudah tahu Laut Mati? Mana semua tanahnya mengandung kadar garam yang di padang gurun itu, yang bergaram itu, ada oase. Ada 78 kakak membiarkan hidupnya tinggal di padang gurun, di mana itu bekas Sodom dan Gomora, bekas Laut Mati yang kering kerontang, yang karena global warming menyusut kadar airnya, sehingga itu hamparan bekas Laut Mati dan kadar garam yang tinggi. Tapi 78 kakak dari orang-orang itu mengubah menjadi sebuah oase. Di situ berdiri pusat pertanian yang luar biasa. Saya bertanya kepada dia, paprika-paprika yang besar ditanam di tanah bergaram, jual ekspor ke Eropa dengan harga $8. Anda percaya? Ekspor paprika Indonesia hanya dihargai $0,75 per. Paprika dari India dihargai dengan $1,2 per. Tapi paprika dari Israel dihargai $8. Mengapa begitu itu? Karena ternyata air tanah-tanah bergaram itu bisa menghasilkan sebuah paprika dengan nilai aroma yang luar biasa. Sebab itu saudara, jangan memberontak atas setiap rancangan Tuhan yang hari ini kita pikir merugikan kita. Kita harus tahu top designer kita adalah Tuhan, dan Tuhan tidak ingin membuat sesuatu barang yang untuk dihancurkan dan dirusak dan disengsarakan. Kita bekerja keras siang dan malam untuk apa? Anak-anak. Kita bekerja keras siang dan malam menghasilkan sesuatu untuk apa? Anak-anak. Hanya orang tua yang gila yang sengaja untuk menyiksa dan membunuh anak. Yang kedua, kita belajar satu hal adalah, saudara kekasih, bahwa kita percaya bukan hanya rancangan Tuhan yang baik, tapi keadilan dan penyertaan Tuhan itu selalu seimbang. Artinya, pada sisi lain Tuhan membiarkan kita hidup di dalam satu kesulitan. Tapi sisi lain, Tuhan memberikan penetrasi,
filter. Contohnya, bangsa Israel sudah melewati padang gurun, berjalan berkilo-kilo, beratus-ratus kilo, panas terik. Tapi jangan lupa Tuhan memberikan yang awan, yang bolong supaya teduh. Tuhan membiarkan bangsa Israel harus melewati padang gurun yang dingin di malam hari, tapi sisi lain Tuhan memberikan tiang api untuk menghangat, menerang dalam kegelapan. Sisi lain Tuhan membiarkan mereka berjalan dan berjalan dan berjalan, tapi sisi lain Allah menyediakan roti mana yang dapat mereka makan. Sore hari burung puyuh karena mereka bisa memasak di sore hari sebelum menjelang. Dengan kata lain, saudara, ketika Allah membiarkan manusia menghadapi masalah, itu keadilan Tuhan. Sebab percaya bahwa masalah itu yang membuat Anda menjadi kuat, masalah itu membuat Anda jadi inovatif. Masalah, keterbatasan, kendala, handicap itulah yang membuat kita harus berpikir lebih keras daripada orang-orang yang biasa. Jepang adalah negara yang tidak memiliki tanah yang subur. Hampir semua gunung berapi. Jepang, saudara-saudara, adalah satu negara dengan segala keterbatasannya. Tetapi Allah memberikan otak, kepandian kepada orang-orang. Adil. Sehingga hari ini Jepang menjadi negara terkaya kedua di dunia. Pendapatan per kapita terbesar ketiga di dunia. Mengapa? Keadilan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu berlaku seimbang. Ada orang cacat tapi diberi karunia-karunia indera keenam yang tidak kita miliki sebagai orang-orang normal. Ada orang di desa-desa yang makan seadanya, yang mungkin makan dengan tangan yang kotor, mungkin makan dengan makanan yang mungkin berlalat. Tetapi unik sekali, dia tidak diberi penyakit. Dia diberi tubuh dengan imun dan kekebalan yang lebih kuat daripada orang-orang yang terlalu bersih dan membersihkan. Keadilan dan penyertaan Tuhan itu berlaku saja. Sebab itu saudara kekasih, kita tidak bisa memprotes Tuhan hanya karena kita menghadapi masalah. Kita tidak bisa memprotes Tuhan hanya kita menghadapi sakit penyakit. Kita tidak bisa memprotes Tuhan hanya karena kita menghadapi beban-beban dan masalah-masalah kita, tanpa kita mengerti bahwa pada sisi yang lain Allah memberkati, Allah menyediakan, Allah memampukan kita semua. Dan itulah saudara-saudara kekasih, mari kita belajar. Kalau Tuhan mengizinkan bangsa Israel 40 tahun hidup di padang gurun berjalan, itu karena dari kacamata Tuhan, itu yang terbaik. Dari kacamata Tuhan, karena Allah ingin supaya generasi-generasi yang akan masuk di tanah perjanjian itu adalah generasi-generasi yang dapat mengerti bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kalimat dibuka dengan kata, ingatlah. Mengingat betapa hebatnya Tuhan itu, mengingat betapa perjalanan kita ini hebat. Kesuksesan itu bukan sebuah hasil akhir, tapi kesuksesan itu dinilai dari sebuah proses bagaimana kita mendapatkan kesuksesan itu. Kalau kita hanya menandai kesuksesan dengan hasil akhir tanpa kita memperdulikan bagaimana cara dia mendapatkan kesuksesan, banyak penjahat-penjahat dan koruptor-koruptor. Saudara-saudara kekasih, sebab itu saya mau katakan kepada saudara, biarkan persoalan demi persoalan itu, karena justru persoalan itulah yang membuat Anda menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang brilian dan orang-orang pilihan. Justru tingkat kesulitan yang semakin tinggi itu membuat kita semakin mengerti, membuat kita semakin jelas tahu, membuat kita semakin mengerti juga apa yang dihadapkan dengan berkat-berkat kita semua. Ada teman saya yang menghadapi masalah yang besar, lari dari kejaran polisi, ditangkap, diadili tanpa sebuah keputusan dan dapat membela diri.
Tapi di dalam penjara dia berkenalan dengan seorang pengusaha yang hebat. Dan ketika dia keluar dari penjara, pengusaha ini menjemput dia di luar penjara dan berkata, hari ini mari kita bekerja sama untuk membuat sebuah perusahaan yang kita bicarakan 2 tahun di dalam penjara. Dan hari ini dia menjadi pengusaha yang kaya raya. Kalau saya bertanya, selalu dia berkata, 2 tahun dalam penjara adalah sekolah fakultas ekonomi yang saya dapatkan. Karena 2 tahun saya belajar dari pengusaha ini. Dan hari ini dia punya perusahaan yang jauh lebih besar. Orang dunia bilang blessing in disguise. Tapi saya mau katakan, Allah itu adil dan penyertaannya itu seimbang. Allah tidak membiarkan, Allah tidak hanya sekedar memberikan persoalan dan mengizinkan persoalan dan persoalan, tapi sisi lain Allah. Sebab itu ayat 4 berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Adakah pakaian yang dipakai selama 40 tahun tidak pernah menjadi buruk dan rusak? Adakah kasut dan sepatu yang dipakai selama 40 tahun tidak dilepas, tidak menjadi rusak dan kaki kita tidak bengkak? Ada orang bertanya pada saya, Pak, apakah mungkin pakaian dipakai 40 tahun? Bukankah manusia bertumbuh besar? Saya bilang, ya, tapi pakaian yang dibuat oleh Tuhan untuk mereka, pakaian yang berkembang sesuai dengan body size. Ketika dia kecil, pakaian itu kecil, dan ketika dia besar, pakaian itu bertambah besar. 40 tahun tidak pernah rusak. Unbelievable. Tapi itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Sebab itu mari kita beri porsi yang seadil-adilnya, bahwa sisi lain Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah. Tapi sisi lain Tuhan belajar untuk menyertai. Yang ketiga, kita belajar dari ayat ini yang ketiga, saudara-saudara, adalah Allah memang memilih orang-orang yang berqualified, karena yang diberikan tanah yang berkualitas baik. Allah tidak sembarangan memberikan tanah yang terbaik, tapi Allah ingin memilih. Perjuangan persoalan 40 tahun itu adalah saringan cara Tuhan untuk menyaring siapa orang-orang yang terbaik yang akan memiliki tanah perjanjian. Masih ingat, saudara-saudara, ketika Gideon berperang melawan Amalek dan dia berkata, Tuhan, ada 10.000, terlalu sedikit dibandingkan dengan 100.000 lebih. Tapi Tuhan berkata, too much, Gideon. Kebanyakan, aku tidak butuh banyak. Dan akhirnya Tuhan biarkan mereka kehausan dan minum di air. Cara mereka minum itulah yang menentukan. Lihat, hanya 300 orang yang sesuai dengan perintah diperintahkan untuk melawan bangsa Amalek yang 100.000 lebih. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang banyak untuk melakukan perkara besar, tapi Allah membutuhkan orang-orang yang siap untuk menerima perkara besar. Allah tidak membutuhkan orang banyak karena Allah terlalu kuat kuasanya, tapi Allah membutuhkan orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan Allah memilih orang-orang. Tidak semua 2 juta orang yang berangkat dari Mesir diberi kesempatan untuk masuk di dalam perjalanan. Bahkan mayoritas mereka mati di tengah perjalanan, karena mereka tidak siap dengan Mesir. Setiap menghadapi kesulitan protes. Allah. Dan Allah memandang orang ini tidak memiliki mental baja, tidak memiliki mental pemenang. Karena nanti jangan-jangan ketika dihadapkan dengan tanah yang subur, mereka tidak mau menggarap, mereka hanya menerima buah yang sudah ada. Adilkah? Adil. Tanah di Indonesia begitu subur, rumput ada di mana-mana, tapi kualitas daging lokal jelek, kambingnya. Kenapa? Manusia tidak siap dengan segala sesuatu.
Hari ini kita belajar, Allah mengizinkan persoalan, Allah mengizinkan kita masuk di padang gurun, karena Allah ingin menguji sampai di mana. Siapakah kita? Apa kita siap dibawa untuk melakukan perkara-perkara yang besar? Mari kita belajar, saudara. Ada orang yang baru diberi kekayaan sedikit, hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah. Allah tetap berkata, orang yang tetap rendah hati, dia diberi kuasa untuk masuk ke tanah. Puji Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa berkatnya pun berlaku seimbang, karena Allah ingin memberikan tanah yang terbaik di dunia. Allah butuh orang-orang yang terbaik untuk masuk di tanah perjanjian. Saudara kah itu? Saya kah itu? Mari kita belajar bersama-sama. Tetap setia di dalam. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan sampai hari ini tetap setia. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan selalu menyertai kami. Izinkan kami sekarang bertahan dalam tantangan, bertahan dalam penderitaan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan ke dalam tangan. Bekerjalah lebih lanjut dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara, dan saya percaya program ini akan terus memberi kekuatan. Saya Pendeta Peter Condro Santoso berkata, Shalom. Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Bersama saya Pendeta Peter Condro Santoso. Ada sebuah program yang dapat menolong saudara. Kadang-kadang kita memasuki satu hari dengan penuh persoalan. Kadang-kadang pagi hari ketika kita bangun, kita sudah dihadapkan dengan setumpuk masalah dalam hidup kita. Puji Tuhan, ada berita yang luar biasa, supaya saudara mendapatkan penghiburan, kekuatan bersama firman Tuhan, bersama saya langsung setiap pagi. Cukup saudara mendaftarkan REG spasi BC, REG spasi BC, REG spasi BC, dan kirim ke 9386 9386. Setiap pagi saudara akan mendapatkan kekuatan, memasuki hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Saudara mendapat penghiburan, kekuatan dari firman Tuhan melalui saya Pendeta Peter Condro Santoso. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Daftarkan segera, pastikan bahwa setiap pagi saudara mendapatkan firman Tuhan untuk menolong hidup saudara. Amin. Satu hari ketika saya menghadiri pelantikan gubernur di Kalimantan Barat, keesokan harinya ada satu hari yang kosong dan saya mencoba untuk berjalan ke satu tempat yang saya tidak pernah kunjungi, saudara-saudara. Tepatnya 30 km dari kota Pontianak. Saya terkejut ketika di tengah-tengah hutan belantara itu ada sebuah gereja yang sedang dibangun oleh masyarakat hampir 2 tahun. Dan di sebelah gereja itu ada sekolah, di mana sekolah itu hanya terdiri satu lokal, dan kelas anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 berkumpul menjadi satu. Saya berkata kepada gurunya, kepada anak-anak itu, siapa gurunya? Bapak Pendeta. Ternyata 30 kilo dari kota Pontianak ada sebuah pedalaman yang lebat luar biasa, di mana anak-anak dan jemaat di sana sangat miskin sekali. Tidak memakai sepatu, sekolah apa adanya tanpa buku dan buku tulis, hanya sebuah board yang dibuat ala kadarnya. Saudara-saudara, hati saya sangat terketuk. Ketika saya melihat itu, saya menangis dan saya berkata kepada orang yang membawa saya, kira-kira berapa juta dibutuhkan untuk membangun sebuah sekolah yang sederhana dan gereja yang sederhana. Tidak lebih dari 50 juta, Pak, untuk lokal sekolah dan gereja. Melalui acara ini, saudara-saudara, hati saya mengetuk saudara. Ketika saudara dipanggil Tuhan menjadi berkat, ketika saudara melihat hidup saudara tahun ini mungkin diberkati Tuhan, tapi 30 kilo dari sebuah kota di Pontianak
ada sebuah keadaan yang sangat-sangat saudara antagonis. Di mana sangat kontras sekali, di mana kemewahan sedang terjadi, tetapi ada kemiskinan. Dan kalau saudara rindu diberkati, di bawah ini ada nomor account yang saudara dapat salurkan berkat itu. Dan saya menanti persembahan saudara, karena persembahan saudara akan menjadi berkat bagi komunitas di sana, berkat orang-orang di sana. Saya Pendeta Peter Condro. Tuhan memberkati saudara.